Ya, oke lah. Menguasai data, berbicara dengan data dan fakta. Dan yang menjadi catatan penting untuk seluruh masyarakat Indonesia, ketika seorang calon pemimpin menyampaikan gagasannya dengan data dan fakta, bukan berarti maksudnya menakut-nakuti rakyat. Tetapi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengemukakan data dan fakta, dan semua kebijakan itu harus berbasis data yang akurat. Tadi persoalan misalnya reforma agraria, menjadi penting bahwa persoalan reforma agraria tidak hanya dapat dimaknai sekedar bagi-bagi sertifikat. Pak Mahfud menegaskan ada 3 prinsip, yaitu legalisasi, redistribusi, dan reclaiming. Dan kemudian persoalan mengenai desa menjadi penting. Tadi salah satu konsepnya adalah apa yang sudah digagas oleh para pendiri bangsa kita dalam pola pembangunan nasional semesta berencana. Nah, itu adalah suatu roadmap pembangunan pertama Indonesia yang berbasis pada otonomi daerah dengan prinsipnya adalah democratic rural development, pembangunan demokratis di desa. Dan ketika ditanya persoalan Trisakti Bung Karno tadi, pasangan cawapres nomor 2, itu jawabannya Trisakti Bung Karno di bidang pangan. Saya kira kita tidak bisa menangkap jawabannya. Padahal jelas tema dari debat pada malam hari ini adalah soal desa, soal pangan, soal energi dan sebagainya. Tidak cukup dijawab dengan closing statement adalah hilirisasi nikel. Itu bukan jawaban. Dan closing dari Pak Mahfud saya kira dengan mengutip amanat dari Gus Dur menjadi penting bagi kita semua. Tugas utama pemerintah adalah kesejahteraan rakyatnya. Itu tugas utamanya. Mau bicara soal investasi, mau bicara soal hilirisasi dan sebagainya, mensejahterakan rakyat atau tidak? Lebih banyak untuk kemaslahatan rakyat atau justru lebih banyak mudaratnya? Dan itu hanya bisa dipetakan dengan data yang presisi. Ya, cukup. Tadi ada gestur nih dari Gibran saat kita menjawab jawaban dari Prof. Mahfud ini, sebenarnya gestur mencari jawaban itu tanggapannya seperti apa? Mungkin terinspirasi stand up komedi kali. Karena saya komedian juga kadang-kadang. Ya itu kan kayak stand up komedi ya. Tapi menurut saya tidak mau menanggapi soal gesturnya dan sebagainya. Tapi dari sisi substansi, debat itu sebetulnya adalah momentum penting untuk mengemukakan gagasan seorang pemimpin nasional. Tadi pertanyaan misalnya soal bioregion itu menjadi juga penting menurut saya, yang juga tidak bisa dijawab dengan baik. Lalu persoalan tadi green inflation yang hanya dimaknai seolah-olah tadi sudah disampaikan demo dengan jaket kuning, padahal sesungguhnya jawabannya adalah untuk green inflation ya dijawab dengan green economy seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud begitu. Dan tidak bisa lepas dari data. Dan yang terakhir, yang terpenting dari statement Pak Mahfud adalah kurang lebih ya, sebetulnya Indonesia itu bukan kekurangan produk hukum, tetapi kekurangan penegakan hukum yang pertama kali adalah pada birokrat dan aparatur sipil negaranya. Ya, cukup. Setiap materi tadi kayak lebih menguasai lebih tenang, untuk ya karena kerjaan hari-harinya. Ya lebih karena itu pekerjaan beliau ya dari usia tadi dari umur 40-an aja udah jadi menteri, beliau udah jadi pejabat eksekutif tingkat nasional juga di usia muda, tapi proses ya nggak numpang, nggak pansos sama orang tuanya ya kan, karena Pak Mahfud boro-boro bansos sama orang tuanya, sekolah aja dibiayain beasiswa dari daerah kan. Jadi saya kira belajar banyak, saya sebagai orang yang usia saya juga nggak muda, tapi usia saya jauh lebih muda dari Pak Mahfud, dan contoh bagi kita semua. Suatu karir politik itu dibangun dengan kerja keras akan berbeda dengan yang tanpa dibangun dengan kerja keras hanya dengan karpet merah. Pak Mahfud memberi contoh yang konkret ketika suatu karir politik, jabatan politik, jabatan publik itu adalah hasil kerja keras, maka orang tersebut akan menguasai masalah
Dan masalah itu tidak hanya dimaknai dengan intelektualnya, tetapi juga dengan kolbunya. Bersatunya kolbu dan akal intelektualitas Prof. Mahfud ditunjukkan hari ini dan dia bisa mempertanggungjawabkan tadi secara moralitas. Tapi mungkin untuk gaya Terus atuh sia maneh teh panas. gimana sih mungkin Naon? gaya-gayanya sendiri untuk adanya penampilannya hari ini sendiri? Pak Mahfud mungkin usianya paling tua ya dibandingkan cawapres yang lain. Tetapi dari penampilannya, abah gue emang paling oke. Oke. Makasih. Terima kasih. Audio Jungle.